Cara akumulasi market maker atau smart money itu tidak cukup satu hari. Bahkan mereka itu mengakumulasi saham dengan jumlah yang sangat besar. Itu waktunya sampai berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun lebih. Nah, mereka itu mengakumulasi dengan harga yang memang konsisten atau mungkin dengan volume yang cukup rendah gitu. Jadi mungkin diam-diam mengakumulasi. Jadinya tidak terdetek dari screening volume, hanya kedetek oleh saham yang lagi diakumulasi. Nah, tool akumulasi ini hanya bisa digunakan oleh NeoBDM, sehingga NeoBDM lah yang bisa mendetek saham yang diakumulasi oleh smart money. Seperti apa? Yuk kita simak videonya kali ini. Lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini saya akan bahas mengenai cara mendeteksi akumulasi senyap smart money dengan NeoBDM. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi smart money yang akumulasi di suatu saham gitu ya. Jadi smart money itu dia tidak akan langsung beli dalam 1 hari 2 hari gitu ya. Dia tidak bisa beli sebulan, seminggu 2 minggu beli langsung sahamnya terbang, enggak. Karena apa? Karena ibarat kata dia pakai perahu yang besar, ibarat kata dia pakai truk yang besar, itu bongkar muatnya itu nggak cukup sehari 2 hari. Karena apa? Jumlah yang dia beli itu cukup besar banget gitu. Jadi cuman nggak bisa cukup sehari atau 2 hari aja gitu ya. Jadi biasanya senyap. Nah, psikologi smart money itu kenapa smart money butuh waktu lama? Dimana masalah volume. Smart money punya dana jumbo, jika mereka hajar kanan sekaligus harga akan terbang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan mereka punya dana besar, terus dia langsung hajar dalam 1 hari, sahamnya itu akan naik arah-arah terus gitu. Padahal kan psikologisnya nggak seperti itu. Dia akan nawar harga di harga terendah gitu. Jadi kalau misalnya dia terbang terlalu cepat, harga rata-rata pembeli itu jadi mahal. Jadi average-nya itu jadi mahal. Itu biasanya kan dia hajar 2.000 terus dia taikin langsung ke 5.000. Average-nya itu bukan di 2.000. Bisa jadi di 4.000 atau di 3.000. Jadi profitnya itu tidak begitu maksimal. Sehingga strateginya apa? Mereka harus menyamar, beli sedikit demi sedikit, konsisten menjaga harga tetap sideways dan turun perlahan agar retailnya jualan. Jadi kalau misalnya smart money ini dia berkata punya dana yang cukup besar, sedangkan retail tuh dananya receh, koin-koin. Nah, untuk memakai dana ini itu tuh dia perlunya pelan-pelan, dikit-dikit menyamar gitu. Bahkan akan dibanting dulu supaya dapat harganya bawah, supaya itu menarik gitu. Supaya dapat average di bawah dan harganya menarik gitu ya. Nah, kesalahan umum trader retail itu cuman melihat hari ini aja gitu, cuman melihat hari ini harian gitu, ini ada akumulasi gede, oke gitu ya. Padahal sebenarnya itu bisa jadi problem. Jadi kadang misalkan ada akumulasi, ini sahamnya bagus, diakumulasi masih oke, oleh ABCD gitu ya, tapi sahamnya turun gitu, dia tetap hold aja gitu, sahamnya tetap hold, ujungnya minus. Padahal di situ, di satu sisi itu market makernya lagi mengakumulasi, market makernya itu lagi ngumpulin barang gitu. Jadi jangan cuma lihat dari harian. Banyak trader melihat top net buy hari ini, padahal smart money bisa aja beli hari ini, besok jual sedikit untuk menekan harga, lalu lusa beli lagi untuk yang banyak gitu. Jadi kuncinya butuh data akumulasi dengan rentan waktu yang durasinya nggak cukup sehari gitu. Jadi kalau teman-teman ngedetek sehari, udah gitu. Nah, ini caranya apa? Teman-teman harus punya tool tersendiri untuk mendeteksi berapa lama, mendeteksi itu sudah berapa bulan sih diakumulasi, udah berapa tahun sih diakumulasi, udah berapa minggu sih diakumulasi. Nah, butuh tool itu gitu, butuh tool untuk mendeteksi itu gitu. Nah, deteksi toolnya ini dengan menggunakan NeoBDM, di mana kita melihat Antam ini kan sudah melihat bahwa Antam ini diakumulasi oleh asing, makanya nggak heran kalau Antam ini harganya naik gitu ya. Dan sebelumnya di capture sebelah sini ini tuh sebenarnya akumulasinya cukup besar. Dan ini coba kita lihat di akhir-akhir ini, di mana Antam ini lagi ditarik. Kenapa? Karena dia
akumulasinya udah ada akumulasi sebelumnya, bahkan dia ini sebelum naik gitu ya, sebelum naik di harga yang sekarang, dia itu diturunin dulu ke bawah, terus akhirnya dia naikin lagi supaya apa? Supaya bisa dapat average di area sini, average di bawah sini gitu ya, average di daerah bawah sini gitu ya untuk Antam. Nah, teman-teman kalau pengen teman-teman mendeteksi ada saham-saham yang kayak Antam gitu ya, teman-teman pengen tahu screening saham-saham yang kayak Antam, teman-teman bisa belajar bareng di webinar Saham Mantul. Itu diadakan tanggal 14 Februari, di mana kita adakan 2 hari. Hari pertama itu kita membahas bagaimana men-screening menggunakan Neo BDM dan cara screeningnya. Di hari kedua itu kita akan bahas mengenai cara bikin trading plan-nya menggunakan AI gitu ya. Nah, 2 hari ini teman-teman dapat apa? Teman-teman dapat bagaimana sih screeningnya, dan teman-teman yang suka FOMO ini cocok banget. Kenapa? Teman-teman bisa mendeteksi atau men-screening saham-saham yang belum naik tinggi tapi ada akumulasi gitu ya. Nah, harganya berapa? Harganya untuk ikut ini itu harganya di sekian, di 498.000. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada kuota, teman-teman bisa dapetin diskon 40%, jadi harganya segini. Cara daftarnya gimana? Teman-teman bisa cek di kolom komentar atau kolom deskripsi untuk dapetin akses ke websitenya, atau teman-teman bisa scan langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan promonya udah habis, berarti teman-teman bisa dapat harga normal aja di harga 498 gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, deteksi ini deteksi jejak dengan menggunakan Neo BDM ini salah satu saham yang kedua itu adalah saham BRMS, di mana di BRMS ini sebelumnya sudah diakumulasi oleh asing. Jadi asingnya itu udah akumulasi dari beberapa hari gitu ya. Dan BRMS ini pergerakannya kalau teman-teman pelajari di Neo BDM itu dia memang digerakkan oleh asing, dan asingnya itu mengakumulasi dari harga 100. Bahkan ketika harga 1000 kemarin dia ada pengumuman masuk MSCI gitu. Jadi wajar aja masuk MSCI, dan sebelumnya mungkin sudah masuk sebelumnya tapi pengumumannya baru muncul di bulan November. Tapi sudah ada akumulasi pelan-pelan oleh asing, dan ini kita bisa ngedetek dengan menggunakan Neo BDM. Saya nggak tahu ya kalau misalnya ada tool lain yang bisa mendeteksi saham yang diakumulasi lebih dari 2 minggu selain Neo BDM. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, tapi saya hanya baru menemukan menggunakan Neo BDM gitu ya. Jadi selain Neo BDM ini belum ada lagi tool yang bisa mendeteksi saham yang akumulasi lebih dari 2 minggu. Oke, itu aja video kali ini. Tolong save video ini jika bermanfaat, dan tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.